Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Apriana Dewi Maharani, perwakilan dari kelompok 6 Literasi Digital Penugasan Scratch, kelas 2020A, jurusan Psikologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang penugasan Scratch dari kelompok kami, kelompok 6, yang membawakan tema Toxic Productivity. Adapun anggota dari kelompok kami adalah yang pertama adalah saya sendiri, Apriana Dewi Maharani, yang kedua Charles Prawira Cahyadi, dan yang ketiga adalah David Anju Ananta David Nainggolan. Untuk kesempatan selanjutnya, kita akan menyaksikan animasi Scratch dari kelompok kami. Hi, I'm George. I like to do a lot of productive things now. On 7 a.m., I do workout and gym. I start to working on 10 a.m. and I have meeting scheduled today till 6 p.m. I would like to enjoy meeting and discussion as a professional worker. I like to sharing my idea and take initiation more than my responsibility. Actually, I feel so tired today. But nah, I will do another productive things. I will read a lot of books this evening tonight. Although I didn't feel so well with my health. The midnight rain is bad. I feel myself not in a good condition. But tomorrow, there's an important meeting. I should be there. Sleep will fix this fever. Today's so messed up. Good afternoon, Director. Is there anything I can fix more? Director? Good afternoon, George. No, absolutely not. I just want to tell you that your performance today is not maximum as usually you did. It will destroy our company if you continue doing this. I suggest you to get some rest. From the short animation that you guys have watching, we can learn that being always productive sometimes is not good. We can take a conclusion from George that toxic productivity is real, but still being an underrated topic to talk and tell more. So what is toxic productivity? Toxic productivity is when the constant need to do negatively impact to your physical, mental, and emotional health. It's the dark side of the mindset to be always doing something, and it can lead to stress, depression, and even burnout. And how to identify toxic productivity? If you're wondering what it looks like in everyday life, take a look on George. In some point, he may doing everything who seems so productive on his own, such as working, doing workout, reading, although he realizes that he feels not well with his body condition. So what? Shortly, he is being denial about his condition and ends up with his decline of work performance. And here's a short notes about how to identify it. First, you constantly feel the need to be doing something. 2. You feel guilty if you're being not productive. 3. You're deprioritizing your physical, mental, or emotional health. And 4. You only focus on tasks with a clear objective. Here are 3 ways to do to maintain healthy productivity levels, get everything important done, and also protect your health and rest along the way. First is set boundaries. Plan for zero productivity time during the week. Things will pop up during the day, so it's okay to set the expectation that you may not have non-productive time every day. 2 is about commit to rest. Be present at the moment and realize the time when the only thing to be done is nothing at all. And 3, be mindful.
Being aware of when you need to be productive and when you can chill is an invaluable skill that will serve you well throughout your career. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan apa saja yang kami gunakan dalam penugasan Scratch kali ini. Sudah kami kumpulkan dalam satu file Google Drive. Seperti yang sudah ditampilkan di layar, terdapat bagian voice, juga bagian background atau backdrop. Nah, yang pertama, jika kita diawalkan dari voice, di sini terdapat 3 tokoh, yaitu Director dan George. Di scan awal, di scan animasi, lalu yang kedua ada bagian scan dari penjelasan materi, ada explainer. Adapun suara-suara yang kami gunakan berasal dari suara kelompok kami sendiri yang kami rekam secara manual. Lalu untuk suara tambahan, kami tambahkan sound effect berupa tepuk tangan, seperti claps itu yang sudah tertera. Lalu sound effect keyboard pada awal intro Scratch kami. Bisa ditunjukkan di sebelahnya bagian backdrop. Nah, seperti yang sudah tertera di layar share screen, terdapat banyak sekali background atau backdrop yang kami gunakan. Nah, pada hasil dari Scratch kami terdapat 2 pembagian scan, yaitu yang pertama animasi, yang mana tadi terdapat George dan Direktur. Lalu yang kedua adalah bagian penjelasan materi mengenai toxic productivity. Nah, berbagai backdrop yang kami gunakan, contohnya seperti bagian intro, lalu game, dan work, meeting, dan yang lainnya. Saya rasa itu tadi penjelasan singkat mengenai apa saja sih bahan-bahan yang kami gunakan dalam membuat Scratch kali ini. Untuk penjelasan selanjutnya, kita akan beralih pada scan animasi yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Anju. Dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan animasi per adegan yang telah kami buat. Adegan yang pertama adalah adegan dengan backdrop laptop atau layar laptop yang diberi tulisan teks dan suara ketikan, yaitu tulisan Six Group Presented, lalu tulisan baru plus suara ketikan juga, yaitu tulisan Toxic Productivity. Lalu adegan kedua adalah adegan dengan backdrop gym dengan tulisan 7 AM yang menunjukkan pada keterangan waktu muncul bubble text, yaitu dengan tulisan Hi, I'm George, bla 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 bla, dan seterusnya. Diiringi dengan voice over yang pertama, lalu adegan yang ketiga dengan backdrop tempat kerja, yaitu tulisan 10 AM dan bubble text dengan tulisan I start to work dan seterusnya, dan diiringi voice over kedua. Lalu adegan keempat dengan backdrop meeting atau ruang meeting dengan bubble text yang bertuliskan I would like to enjoy dan seterusnya, yang diiringi voice over ketiga. Lalu adegan yang kelima dengan backdrop tempat kerja atau kembali lagi ke tempat kerja, di mana ada bubble text yang bertuliskan actually I feel so tired dan seterusnya, dengan diiringi voice over yang keempat. Lalu adegan yang keenam dengan backdrop perpustakaan dan tulisan bubble text yang bertuliskan I will read a lot books this eve tonight dan seterusnya. Lalu diiringi voice over yang kelima dan adegan ketujuh dengan backdrop kamar, di mana ada tulisan bubble yang bertuliskan The Midnight Train is bad dan seterusnya.
yang diiringi voice over ke-6 dan terdapat teks juga yang menunjukkan waktu jam 1 pagi atau jam 1 malam. Dan adegan ke-8 dengan backdrop kembali lagi ke layar laptop, yaitu dengan tulisan yang kali ini berbeda, yaitu tulisan next day. Lalu adegan ke-9 dengan backdrop kembali lagi ke ruang kerja, di mana karakter George dibuat merasakan burnout dan pekerjaannya menumpuk dan berantakan. Dan pada akhir adegan ke-9, George berkata atau terdapat bubble text yang bertuliskan "Today is so messed up" dengan diiringi voice over yang ke-7. Lalu yang terakhir adalah adegan ke-10, di mana terdapat di backdrop ruang direktur, di mana ada percakapan antara George dan direktur, di mana kami membuat bubble text yang bertuliskan "Is there anything I can fix more?" yang diucapkan oleh George dengan voice over ke-8, lalu "Good afternoon George, no absolutely not," dan seterusnya yang diucapkan oleh direktur dan voice over direktur. Itu untuk adegan. Selanjutnya untuk kode yang kami gunakan dalam animasi ini adalah yang pertama event. Kami menggunakan kode klik. Maksudnya kode event kami menggunakan animasi klik bendera, lalu when I receive, lalu when sprite click, dan selanjutnya untuk kode looks kami menggunakan animasi hide, show, switch to, dan next custom. Untuk kode sound kami menggunakan play sound until done. Untuk control kami menggunakan animasi repeat, wait bla 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 second, forever, if bla 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 then. Dan untuk kode sensing kami menggunakan animasi touching. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. From the short animation that you guys have watching, we can learn that being always productive sometimes is not good. We can take a conclusion from George that toxic productivity is real, but still being an underrated topic to talk and tell more. Oke, di sini saya mau menjelaskan tentang bagian ini. Di sini dijelaskan bahwa kita itu bisa memetik sebuah pembelajaran dari animasi tersebut bahwa toxic productivity itu tidak baik pada diri kita. Nah, di sini di sepanjang animasi yang selanjutnya ini akan menggunakan background yang yaitu papan tulis. Nah, di sini juga sprite-nya kita menggunakan seorang perempuan yang memakai pakaian jas dan kemejanya. Lalu juga ada sprite dari tombol next. Oke, selanjutnya. So, what is toxic productivity? Toxic productivity is when the constant need to do negatively impact to your physical, mental, and emotional health. It's the dark side of the mindset to be always doing something, and it can lead to stress, depression, and even burnout. Nah, di bagian ini dijelaskan apa itu arti dari toxic productivity. Nah, di sini sudah dijelaskan bahwa toxic productivity adalah saat kondisi di mana saat kita melakukan sebuah kegiatan yang terus-menerus, yang berkelanjutan, tapi hal itu mengakibatkan hal yang tidak baik, seperti contohnya kita bisa menjadi burnout, kita bisa menjadi depresi, seperti itu. Selanjutnya. And how to identify toxic productivity? If you're wondering what it looks like in everyday life, take a look on George. In some point, he may doing everything who seems so productive on his own, such as working, doing workout,
reading, although he realized that he feels not well with his body condition. So what? Shortly, he is being denial about his condition and ends up with his decline of work performance. And here's a short notes about how to identify it. First, you constantly feel the need to be doing something. 2. You feel guilty if you're being not productive. 3. You're deprioritizing your physical, mental, or emotional health. And 4. You only focus on tasks with a clear objective. Oke, di bagian ini dijelaskan bagaimana kita mengidentifikasi bahwa kita itu melakukan toxic productivity atau tidak. Nah, seperti yang dijelaskan animasi tersebut, dia melakukan kegiatan, si George ini melakukan kegiatan seperti gym, membaca buku, meeting, itu pada satu hari yang sama dan terus-menerus tanpa istirahat. Berdasarkan identifikasinya, hal-hal yang bisa kita identifikasikan yang pertama itu adalah melakukan sebuah kegiatan terus-menerus seperti George tadi melakukan itu terus-menerus tanpa henti. Selanjutnya juga menyesal saat tidak melakukan hal tersebut. Misalnya George tersebut itu tidak melakukan satu kegiatan seperti nge-gym di pagi hari, dia akan menyesal, sangat menyesal karena tidak melakukan itu. Yang ketiga itu mendisprioritaskan hal-hal yang lebih penting. Jadi dia lebih mementingkan hal yang harus dilakukan seperti rapat, membaca buku dibandingkan makan atau hal-hal yang minor tapi itu penting dalam keseharian. Selanjutnya, Here are 3 ways to do to maintain healthy productivity levels, get everything important done, and also protect your health and rest along the way. First is set boundaries. Plan for zero productivity time during the week. Things will pop up during the day, so it's okay to set the expectation that you may not have non-productive time every day. 2 is about commit to rest. Be present at the moment and release the time when the only thing to be done is nothing at all. And 3, be mindful. Being aware of when you need to be productive and when you can chill is an invaluable skill that will serve you well throughout your career. oke, di bagian ini jelaskan dari tips untuk memperbaiki dan juga menghindari toxic productivity tersebut. Sini ada beberapa hal. Yang pertama itu ada take boundaries, itu kita harus memberi batasan-batasan kapan kita cukup untuk melakukan hal tersebut. Misalnya nge-gym, kita kasih batasan waktu nge-gym itu jam 7 sampai jam 9, nggak boleh lebih. Seperti itu. Selanjutnya, komitmen, ya kita harus berkomitmen kalau misalnya hari ini mau ini ya ini. Tapi kalau misalnya tidak bisa ya diganti lain hari, jangan malah menyesal atau malah terpuruk dalam hal tersebut gitu. Selanjutnya juga ada mengatur jadwal kita agar kita harus tahu kapan untuk melakukan hal ini, kapan untuk melakukan hal itu. Sudah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi dari kami, kelompok 6 literasi digital kelas 2020A. Saya Apriana Demarani, mewakili rekan kelompok saya, kelompok 6 literasi digital, mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.